Jadi siaplah. Aham. Siapa nih openingnya? Wah, Sinkron. belum. Wah, siap kan Wah? Udah siap. Dia gugur. Siap. Masih gugur kawa. Oke, siap lah. Lagi. Apa? Gugur. Rasanya makan gugur nah. Ini bisa sudah kau buat dalam podcastnya nih. Dari awal sudah siap kawa. Halo. Ya, opening. Satu belum. Satu. Salah sinkron lah. Sinkron. 1, 2, 3. Sekali aja Bang. Kamu opening? Kamu biasanya opening dia? Hah? Ikam dulu opening? Ya aku kah? Ya. Halo. Domo, assalamualaikum, domonya mana? Biasanya asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Domo semuanya. Waalaikumsalam. Tahu Ikam? Semacam halo lah pokoknya. Ya pokoknya. Ingat tuh. Domo semuanya. Halo Kembali semuanya. lagi di podcast kami. Topik tak terdefinisi. Bahasa Inggris per apa? 1/0. 1/0. 1/0. Now we are over dan over. Sekian, terima kasih. Bentar. Kita episode kemarin udah klarifikasi. Sekarang episode ini klarifikasi lagi kenapa minggu kemarin gak upload lagi. Klarifikasi dulu. Jadi bentar. Bentar. Jadi klarifikasi nih. Minggu kemarin kami berdua sibuk lagi karena ada temen ulang tahun. Sebenarnya nggak sibuk barbekyuan. Sibuk makan pizza, sibuk ngekos, cari kos-kosan. Belum kuliah. Actually we are not planning that. Sibuk yang kalau aku nggak bisa dibilang karena kalian udah pada tahu aku lagi sekolah, jadinya pastinya. Emang aku nggak sekolah? Ya mungkin aja sibuk kita berbeda gitu. Iya. Nah, aku itu pastinya kerjain PR, terus ada ulangan. Dalam 1 minggu ada ulangan berapa? 2 ulangannya. Terus minggu depannya lanjut lagi 1 ulangan. Oke. Mohon maaf, kayaknya ada yang tersinggung. Sebentar. Kan topik hari ini kan tentang sekolah tidur bersama. Sekolah tidur bersama itu kata clickbait dari asrama. Nah, kami berdua kan nggak sekolah di asrama, jadi kami akan bawa 1 narasumber, 1 guest star, 1 teman kami. Satu aku Mbak Nazwa mau say hi? Mbak. Halo? Mbak Nazwa, apakah Anda masih ada orang? Ulangi. Ada, masih ada nyawa. Jadi. Halo? Ulang. Amun hukar berbunyi berarti itu guring lah. Jangan guring. Jangan tidur. Wah, ayo Wak, bersuara Wak. Iya. Oke, sebentar. Ya, silakan perkenalan Wak. Halo semuanya, perkenalkan aku Nazwa Zahra dan ya seperti yang sudah mereka sebutkan tadi, aku salah satu korban asrama. Salah satu siswa dari sekolah berasrama. Abdul mana hilang kah? Nah, jadi Mbak ngapain di sini? Nah, kan kalian yang undang saya gimana? Oh iya. Undang tapi nggak dibayar ya Mbak? Cilok ya? Cilok. Ini tahu brand kita. Cilok. Kan udah kebiasaan. Oke. Jadi pertama-tama terima kasih banget buat siapa yang bicara dulu nih? Aku diam deh. Yang pertama-tama terima kasih banget buat Najwa udah mau datang ke podcast kami, terus udah mau jadi narasumber buat topik hari ini. Kamu juga bingung sebenarnya topik hari ini mau topik apa? Udah 20 menit ngerencanain sebelum tes, bentar mik aku. Oke. Sebelum podcast tadi kami udah ngebicarain nggak tahu topik apa, tapi untung aja ada Mbak Nazwa. Jadi kenapa aku manggilnya Mbak Nazwa ya? Bentar ya. Arigato gozaimashita. Kalian hobinya deket-deket deadline.
Makanya Maret. Dari Abdul juga. Oke. Kok aku? Iya sih, aku kemarin nyaranin besok. Oke. Bentar. Jadi kita ngebicarain soal asrama. Jadi apa sih itu asrama? Apa isi situ sekolah tidur bersama? Siapa yang mau bisa ngejelasin? Nah, menurut Oke. kita seharusnya Aku aja menurut ya. pandangan dari orang yang tidak bersekolah di sana, yang belum ada experience di sana, seharusnya kita terlebih dulu deh. Soalnya kan Oh ya, yang nggak tahu apa-apa dulu. Yang nggak tahu apa-apa dulu. Gimana? Asrama itu sekolah super ketat. Ini cuman expectation. Ya. Sekolah yang super ketat 24 jam, 7 hari, 12 bulan, 1 tahun diawasi. 365 detik. Sebentar ya. Bulan. Pokoknya sekolah yang tidur bersama. Tapi aku nge-expect kalau orang yang sekolah asrama itu kebersamaannya kuat banget gitu loh. Selalu bersama sama teman-teman gitu loh. Gitu aja. Silakan selanjutnya. Bapak Abdil. Oh, aku bapak. Abdil bapak, Mbak Najwa. Coba. Umurku itu masih kisaran di bawah 20 tahun. 19. Coba, kalau enggak Abdil ya udah panggil nama Asnawan AKA aku. Udah lah. Jadi menurutku sekolah asrama itu adalah sekolah yang kemarin ku melihatmu sekolahnya yang di situ di dalamnya pokoknya orang-orangnya kayak sudah terbiasa ingin terbiasa hidup sendiri tanpa ada orang tua gitu. Itu yang first thing that I know. Ya pokoknya di situ sekolah untuk mengajarkan, bukan untuk pelajaran doang, tapi mengajarkan beberapa hal kayak yang pastinya sih mandiri sih, dan beberapa skill-skill yang bisa kita dapatkan setelah kita mandiri tersebut. Beberapa skillnya seperti disiplin, managing time, managing waktu maksudnya. Apa itu managing time? Bahasa Indonesia manage apa? Ngatur waktu. Terus apalagi tadi kata kebersamaan bersama orang walaupun kita nggak dibimbing. Solidaritas. Hal-hal yang dari mandiri tersebut mecah jadi beberapa skill yang bisa kita dapatkan untuk ke kehidupan selanjutnya. Panjang amat, Pak. Saya hobinya stretching. Kayaknya berpengalaman banget sama asrama-asrama. Kita pindah ke Najwa dulu yang udah sekolah di asrama selama 8 bulan. Menurut awak asrama itu gimana sih, Wak? Apa itu sekolah asrama, Wak? Kita lihat apakah kita salah atau benar. Oke, kalau menurut aku asrama itu ya kurang lebih sudah seperti yang kalian katakan tadi kan, tempat di mana murid-murid yang tinggal bersama di bawah satu atap gitu, terus melakukan berbagai hal bersama-sama, belajar, makan, dan kamar mandi pun maksudnya kamar mandi itu dipakai bersama-sama juga. Ya kurang lebih kayak gitu juga. Bener nggak ekspektasi aku kalau asrama itu ketat? Sebenarnya kalau dijalani itu ya biasa-biasa aja, bisa dikatakan ketatnya enggak banget. Bukan sekolah militer juga. Sekolah militer. Di Indonesia belum ada kali ya sekolah militer kecuali yang SMA. Ada nggak sekolah militer yang SMA? Ada. Apa? Di Pulau Jawa apa namanya ada. Udah, jangan sebut brand. Oke. Ini kan kita berdua nggak sekolah di asrama ya, Dea. Kita nanya sama Najwa nih, kenapa sih milih asrama nggak kayak sekolah kayak biasa aja, kayak negeri biasa aja? Sebenarnya kan diam. Wak, lanjut, Wak. Jadi kenapa alasanku pilih sekolah asrama itu? Yang pertama kan anggap aja sebagai pengalaman baru. Kan kita nggak tahu kapan bisa tinggal di sebuah asrama gitu. Bahkan kalau kuliah pun kita nggak apa namanya ya? Apa? Aku bingung. Maksudnya? Makanya sesuatu nama itu harus dikenali. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Lah, kenapa? Ada apa? Apa namanya apa? Ya, apa? Siapa?
Siapa sih? Aku Ini nggak joknya kenal. nggak masuk sama kepalaku nih. Anggapannya itu jadi pengalaman baru yang pastinya. Oh, Itu nyari sih. pengalaman, nyari experience. Iya. Wah, kalau kurang enak pakai bahasa Indonesia kayak kami bisa aja pakai bahasa Banjar, ntar kami jelasin kalau orang-orang pada nggak tahu. Kan nggak Iya, terbiasa. aku bisa kok pakai bahasa Indonesia. Oke, mari kita Ya. coba. Mari kita Mari. coba. Mari kita coba. Ya. Oke. Terus Awa udah masuk asrama dari bulan apa, Wak? Dari bulan Juli 2019, Tahun 2020, 19, 20. sampai Maret 2020. Dari 2019 sampai 2020. Ya. First impression masuk asrama itu gimana? Wah, yang pasti homesick sih. Homesick. Rindu rumah. Oh iya juga pernah. Aku juga bakal gitu, bisa makanya aku gak pilih asrama. Hari pertama di asrama itu semua teman-temanku nangis di atas kasur, gak bisa tidur gara-gara kangen rumah, kasurnya gak enak. Kasurnya gak enak. Gak enak loh. Jeruji gitu keras di bawahnya. Jadi kan tadi homesick ini juga ada di salah satu pertanyaan di cue card aku. Pernah kangen gak sih sama keluarga waktu di asrama itu? Kan aku dengar juga dari kamu kalau asrama itu punya sistem jenguk ya. Sistem jenguknya tuh gimana? Kalau masalah kangen keluarga itu ya pasti minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama itu pasti kangen banget sama keluarga. Kan kita maksudnya kan kita sebagai siswa itu sudah hampir setiap hari kan ya ketemu orang tua yang dari bayi sampai SMP pasti kan satu rumah terus. Terus kalau masalah jam kunjungan itu 1 minggu sekali di hari Minggu biasanya. Kan di asrama nggak boleh megang HP juga kan ya, jadi nggak bisa chat orang tua segala macam, video call. Iya, itu di beberapa asrama yang boleh bawa HP, tapi kalau di asrama aku nggak boleh bawa HP. Oh ya, boleh sih bawa HP boleh. Nokia. Oh, berarti boleh nelpon dong? Boleh lah. Oh, jadi waktu Senin Selasa hari-hari biasa boleh nelpon orang tua? Ya enggak. Lah. Maksudnya di hari Sabtu. Oh, di jam teleponnya di jam teleponnya aja. Oh, gitu. Iya. Oh ya, bagi listener yang bingung kenapa kalau nggak boleh bawa elektronik, kenapa Awa bisa record podcast? Karena ini corona, Bang. Awa udah pulang. Jadi Awa boleh aja gitu loh nge-record podcast dengan di rumahnya sendiri dengan orang tuanya, nggak kangen lagi dan nggak homesick lagi. Dia baca line-ku. Nah, aku kayak penasaran salah satu apa tadi ya? Aduh, aku udah ikut. Dia baca line. Ya udah. Oh ya udah. Udah. Nah, jadi kan tadi ngomongin soal homesick, kangenan, terus apa lagi? Ya pokoknya soal first impression gitu saat jauh dari keluarga pokoknya. Nah, apa tadi? Aku gak ingat, sumpah ada pertanyaan yang udah terlintas di kepala aku terus tiba-tiba lewat aja gitu loh gara-gara ada notif lain yang masuk. Aku notif lain itu cuman ngasih tahu kamu, cuman tanyain juga Awa, jangan aku aja. Iya, tapi jadinya aku udah jangan berantem di tengah-tengah podcast. Lanjut. Iya. Apa pertanyaannya tadi? Kan aku gak ingat gimana. Ayo udah lanjut aku aja deh. Maaf ya, Wak, hancur. Jadi kada tegang ini. Jadi tadi tadi kan bahas homesick, terus bahas orang tua, ngebahas sistem jenguk juga. Terus apa sih bedanya sekolah asrama selain tidur samaan terus sama mandi samaan, kamar mandi sama. Iya, aku baru ingat pertanyaannya, tapi ya lanjut silahkan. Kamar mandi sama, selain dari sistem edukasinya sama sistem aturannya, ada gak sih bedanya sama SMA negeri yang biasa? Kalau dari segi pendidikan, segi kurikulumnya itu mungkin mata pelajaran seperti IPA dan matematika itu berbeda. Ya maksudnya dalam kategori kalau sekolah aku itu ngikutin kurikulum dari luar negeri, bukan kurikulum sih, lebih ke buku. Kurikulum luar negeri, buku luar negeri.
Iya, bukunya pakai buku luar negeri dan berbahasa Inggris gitu. Anjay. Itu kurikulum berapa tuh? Kan kalau Indonesia 13. Kurikulum 2021 Del. Kurikulum 2000 tuh. Iya, Jadi kalau buku luar negeri otomatis pelajarannya lebih susah gak sih daripada sekolah biasa? of course you have to learn Sebenarnya English. Oh ya, betul. Harus belajar bahasa Inggris dulu kan ya. Dan biasanya kalau soal-soal yang berumus kayak matematika, fisika, itu pasti ada beberapa yang beda sama rumus yang di buku bahasa Indonesia itu. Jadi biasanya kami kesusahan sendiri kalau ngerjakan soal bahasa Indonesia karena sudah terbiasa dengan rumus yang berbahasa Inggris itu. Kayak penyusunan log itu aja beda loh. Oh, ya? Masa? Gimana? Iya. Oh ya udah jangan bahas loh. Pusing. Bukan Del, bidangnya ya. pertanyaan yang tadi Del apa? Udah kah? Udah. Itu doang. Bedanya dalam kurikulum doang. Masa peraturan apa ada pas lebih ketat nggak? Lebih ketat kan ya? Kalau peraturan ya otomatis lebih dekat dan Ketat. Iya ketat, lebih ketat. Lebih dekat. Lebih ketat. Dan interaksi antara perempuan sama laki-laki itu kayak sesuatu yang haram banget terjadi di asrama gitu. Haram. Haram. Wah, kalau aku masuk asrama awal bisa udah dipecat 2 kali. Dipecat masuk asrama cewek. Hah? Enggak, maksud itu kan bisa orangnya aja jelaskan, nanti kalau aku jelaskan jadi suatu penghinaan. Enggak, maksud aku kan aku di SMA kan temen aku mayoritas cewek semua. Jadi makanya kalau aku sekolah di asrama bisa udah dipecat 2 kali katanya. Itu jokesnya guys. Oke lanjut. Itu Abdil. Pertanyaanmu Dil. Stretch Dil. Masih 15 menit nah, Masa cuma 15 menit. Apa sih dalam urusan kurikulum, urusan peraturan kayak itu udah biasa Ki. Tapi gini, sekolah yang biasa aja yang SMA negeri ini sama SMA negeri itu juga kadang ada juga yang beda kurikulum, ada juga yang beda peraturan, pastinya gitu. Makanya kayak pertanyaan ini enggak terlalu apa gimana gitu. Kayak orang itu udah tahu aja, kayak nggak ada yang perbedaan yang terlalu beda gitu, yang terlalu terlihat di antara sekolah SMA negeri sama SMA yang asrama itu. Nah, bukan SMA negeri doang sih ya, SMA swasta ada juga yang nggak asrama. Ya pokoknya SMA sama SMA asrama. Nah, kayaknya pertanyaanku ini ada hubungannya sama perbedaan SMA yang biasa sama SMA yang asrama. Nah, wah, menurut lu sebagai siswa asrama, libur itu apa? Enggak, maksudnya kan bentar. Itu seminggu sekali pulang. Iya. Enggak, 1 bulan sekali pulang. Seminggu sekali itu kunjungan. Berarti kalau sebulan sekali, hari Minggu ataupun hari libur yang enggak pulang gitu loh. Nah, maksudku itu di mana liburnya? Ini ngapain aja? Cuman stay di asrama. Iya, stay di asrama atau enggak ke kelas gitu. Ngapain kayak belajar gitu atau mungkin olahraga, lari-lari, atau cuci baju. Main inting domprak. Terus inting domprak. Atau enggak kumpul di kamar teman cerita gitu. Oh, emang waktu pulang sekolah nggak boleh kumpul-kumpul? Ya boleh. Cuma kan kalau cuman jarang aja soalnya banyak tugas gitu ya. Iya. Oh. Itu biasanya kalau habis pulang sekolah free time-nya kapan? Pasti ada free time dong. Gak mungkin gak ada free time. Free time itu paling 1 jam aja ya. Jadi pulang sekolah tuh tetap ada jadwal gitu? Iya. Sampai malam pun ada jadwal. Jadwalnya kayak gimana? Kayak sholat, terus ngaji gitu? Itu sudah hal biasa gitu. Ya, sejenis gitu. Jadi kan habis pulang sekolah itu dikasih waktu mungkin sejam atau 1,5 jam buat istirahat, terus lanjut. Enggak deh, terus sholat dulu. Baru
ke kelas buat belajar mandiri gitu. Belajar mandirinya itu sampai jam 6 biasanya. Terus malam ada belajar mandiri lagi. Astagfirullahaladzim. Kok astagfirullah? Oh gitu. Pagi pun ada belajar. Jadi tergantung dari orang-orangnya aja. Kalau ada orang yang nggak bisa gitu, Ralat. Kalau aku asrama bukan dipecat 2 kali, dipecat 5 kali. sudah Udah gak cocok sama asrama aku. seperti itu. Karena kalian belum merasakan asrama itu, jadi kalian ngerasa kayak berat banget gitu, susah Oh banget. jadi Padahal kalau dijalanin itu ya oke lah gitu. biasa Karena aja kan gitu. ada teman perjuangan juga. Oh temen makes everything better gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya Del masih 22 menit Del. Stretch. Enggak ada. Kan masih banyak tuh topiknya. Nah, Gini deh. Kita ke status quo sekolah. sekarang. Kan sekarang kan corona nih. Kan asrama ngepulangin semua siswanya ke rumah masing-masing. Pasti lebih enakan di rumah masing-masing dong belajarnya daripada asrama. Gimana? Kamu ada rasa relief gak, rasa bahagia gak belajar di rumah? Course Ngerasain rasa-rasa anak negeri gimana belajar? Enggak. Masih ada boarding school feel-nya. Masih ada? Beneran masih ada. Coba tanya sendiri. Gimana? Kan sekolah di rumah. Ya, ini narasumbernya gak ngerti pertanyaannya nih. Dia jelasin. Jadi kalau kan ini udah masa pandemi, orang-orang yang asrama tuh pada dipulangin. Nah, kata Eci kayak merasa ada perasaan-perasaan kayak aku akhirnya ngerasain gimana rasanya sama kayak sekolah SMA negeri, sekolah yang enggak asrama gitu. Sebenarnya ini jatuhnya kayak homeschooling gitu. Jadi lebih ketat daripada kami. Ya, mungkin bisa dibilang gitu. Dipecat 6 kali deh. Jadwalnya sama kayak di asrama. Nggak pulang cepet gitu. Di sekolah tuh nggak ada tuh yang namanya istilah pecat. Dikeluarin di DO 6 kali aku. Dapat poin itu. Dapat poin. Poin. Udah lama poin. Are you rindu apa bahasa Inggrisnya? Do you miss asramamu? Kangen gak sama asrama? No. Do you miss the point system at home point right system. now? Kenapa point system? Kan kita sekolah sekarang di rumah gak ada point system nih. Kamu kangen gak sama asrama kamu? Kalau sama asrama kangen, tapi kalau sama sekolahnya pelajarannya enggak. Aku lebih kangen vibe asramanya itu. Oh gitu. Bentar. Ini dari tadi kita ngomongin tentang jauh-jauh semua. Di mana teman-temanmu? Bukan di Banjar semua. Paling jauh. Enggak, paling jauh itu ada yang di Kota Baru, terus ada di hulu sungai. Iya sih, itu kan sekolahnya kayak bukan sekolah di Banjar aja, khusus di Banjar aja itu. Emang sekolahnya aja gak di Banjar Ki. Sekolahnya di Kabupaten Banjar. Di Banjar Baru. Di Gambut. Ini ketahuan kan sekolah apa kita bicarakannya? Biarin lah, gak bakal orang cari juga. Jadi dari tadi kita ngebicarain tentang asrama itu, kebanyakan kita ngebicarain tentang keburukannya. Coba dong Wak, sebutin kebaikan-kebaikan dari asrama itu apa? Kalau kebaikannya itu mungkin hal-hal yang bisa diambil di bidang sosialnya kan. Kita lebih gimana caranya buat menyelesaikan suatu masalah jika terjadi permasalahan di dalam suatu kelas, karena kan nggak enak misalnya ada perkelahian atau perselisihan di dalam satu kelas itu, jadinya suasana itu nggak seenak gitu. Ya. Maksudnya? Terus maksudnya suasana kelasnya itu nggak enak aja gitu, misalnya ada yang kelahi. Gitu. Kalau cewek itu kan biasanya ya sindir menyindir. Epek mengepek. Itu beda tuh kalau kelas cowok tuh langsung. Kalau cowok itu biasanya baku hantam. Apa? Enggak juga. Lanjut. Kalau masalahnya ini kalau baku hantamnya ini beda. Misalnya coba
aku sama Eki aku pasti hindarin yang namanya tepuk Tepuk pantok. pantok. Aku sudah sadar diri bahwa aku pasti kalah. Udah, jangan bahas. Aku di close. lagi. Kebaikannya apa lagi, Wak? Dari tadi banyak banget keburukannya yang kita sampaikan. Kebaikannya banyakin juga. Nanti kita dicekal orang asrama lagi. Kalau kebaikannya itu asrama, kalau ini bicara tentang sistem asrama lagi ya. Sistem asrama kami itu kan ya kayak tadi menerapkan yang belajar dari pagi, siang, pagi, sore, malam. Itu tuh anggapannya kayak itu tuh. Kenapa? Jadi itu bahasa Banjar loh. Kenapa juga? Gak apa-apa. Jadi kan tempatnya belajar 3 hari. Taruh subtitle. Jadi anggapannya belajar yang 3 kali sehari itu membentuk diri kita supaya suka belajar, kayak belajar itu jadi sebuah kebutuhan. Dan buktinya sekarang banyak dari kami itu kayak ngerasa sehari aja tanpa belajar itu kayak rasa dia kurang. Waduh, bisa gitu ya? Di DO 7 kali deh. Terus. Bentar. Aku mau nanyain sesuatu. Apa? Boleh gak aku nyalain AC bentar? Oke. 2 kali udah kamu nyalain AC waktu podcast. Nyalain sebelum podcast coba. Aku nyalain kipas angin. Oke. Aku ada tuh kayak tentang asrama kan, kalau SMA negeri kan di uang sakuin sama orang tua setiap hari atau setiap bulan, setiap minggu gitu. Kalau awal di sana kan makannya dimakanin kan ya, dimakanin 3 kali sehari. Disuapin. Per minggu. Bukan dimakanin, diberi makan 3 kali sehari. Bukannya sama aja ya. Terus nggak dapat uang saku gitu. Dan biasanya kalau di hari libur, hari Minggu atau Sabtu itu biasanya sekolah kami itu jalan-jalan keluar gitu. Banyak. Refreshing. Kenapa? Soalnya kan per minggu gitu. Iya, rombongan. Emang di sana bayar buat apa? Dan biasanya kalau ke Giant, ke Gubernuran. Jadi jalan-jalan keluar itu berombongan atau sendiri-sendiri? Jalan-jalan kemana pernahnya? Ke DM. Itu mall ya? Aku kira kayak market apa? Suatu market terus? Gitu. Nanti waktu aku nyebut brand mall tadi kita sensor juga. Iya. Giant brand juga sih. Aku kira kayak nggak bisa ke rumah temen juga ya gitu. Enggak, yang aku sebut tadi yang singkatan 2 huruf. Makanannya enak. Makanannya setiap hari makan gitu. Ayam. Makanannya di sana nyaman lah. Ya enggak lah. Ada telur, ada ikan, kadang juga ada ikan makanannya pati, di sana nyaman lah. Apa makanannya? Apa bedanya catering sama prasmanan? Ayam ya, kerda yang lain. Apa? Sistemnya mungkin catering. Makannya tuh prasmanan atau kayak catering? Soalnya misalnya pagi makan ayam ya udah berarti semuanya prasmanan tuh kayak ayam, ada banyak makanan terus kita pilih-pilih. Kalau catering itu kayak dalam satu box diberi ayam, telur, ikan nggak ada gitu. Request boleh nggak? Request. Oh, jadi kayak satu box saja. Ini beneran mau pertanyaan, request boleh nggak? Apa? Itu emang boleh nggak request gitu? Makanannya request. Keelitan. Yang request. Bisa request filet mignon rare. Makanan. Artinya makanannya schedule. Iya. Oh, pertanyaan. Sesuai yang tergantung orang kantinnya mau masak apa. Oh, boleh. Oh. Es krim.
Iklan tuh Ki. Masuk iklan. Schedule. Berapa kali merek tersebut di dalam suatu podcast ini? Es krim. Jura krim. kalian ngajak aku. Es krim. Hah? Iklan. Maksudnya Jura. Enggak biarin. Kita di endorse Walls. Berapa kali merek tersebut di dalam suatu podcast ini? Ya ampun Ki. Aduh, habis. My time, ya. Hah? Ini harus dibicarain nih Enggak. diskriminasi. Kan nanti kalau mau datang mic. lagi silakan aja. Asal bisi mic yang baik dah. Gak punya uang. Canda Ya, mic. saya sih curhat dibuka. Abis kah pertanyaan kita nih? Ini dibicarain nih diskriminasi. Judulnya efektifan mas. Aku mau beli mic tapi gak ada uang. Dari tadi aku mikirin itu Curhat. Jadi curhat Ya, dibuka. pokoknya, Jauh dari topik sudah. Kalian ingat gak sih judulnya apa? Nah, Bukan. Aku kayak beberapa detik tadi nggak ingat lagi judul podcastnya apa. Sekolah tidur bersama kan? agak sedikit sorry. Ya, judulnya sekolah tidur bersama. Kita nggak ada bicarain soal tentang tidurnya. Bersama gitu. Enggak. Jadi gimana sih tidur sama Tadi teman dalam satu pertanyaannya kamar tidur itu ada berapa gimana? orang? Ada yang Dan tidurnya gimana? ada yang ngangguran. Tidurnya tutup mata. Ada yang kaya. Kenapa? Iya, pas Apa? kita kelas. Itu Tidur. Ada yang tengkurap, ada yang ngangkang, ada yang 4 sampai nungging. 5. Iya. Jadi dalam satu kamar tuh pasti sekelas nggak? Atau nggak juga sekelas? Iya, Oh, pasti iya sekelas. ada. Tapi misalnya kan satu orang 6 orang. Pasti 6 orang Aku atau 5 orang? Bukan sering lagi sih. 4 sampai 5. Kamar yang isinya 5 orang. Jadi misalnya ceweknya misalnya ganjil 21 orang. Ada Berarti satu kamar ada 5 orang. tiap gitu. semester rolling. Kamar lu Yo. berapa orang? Oh, rolling gitu. Oh, jadi teman-teman kamar tuh pasti beda-beda terus. Nggak asik. Kamar aja rolling. Mungkin sejenis program pertukaran Gini pelajar. nih. Awak misalnya bisa Mungkin sekolah ngecobain kalian mau gitu kita sekolah collab. di negeri buat 1 hari atau 2 hari mau nggak? Tapi nanti balik juga ke Sanda bikin SMA. proposal. Sanda bikin proposal aku enggak Mau program pertukaran pelajar tapi di Iya, situ-situ pertukaran juga. pelajar. Program pertukaran pelajar. Harus Ki. Enggak ada yang membatasi kolaborasi itu. Sekolah collab. Ya, collab bisa aja gitu. Sekolah collab. Kenapa sih? Astaga. Kayak setiap sekolah itu Salah. harus jadi persaingan. Enggak ada tuh yang namanya kerjasama. Dua kata berarti yang sekolah masih tidak di pernah sekolah. kukira bakal bersampingan, sekolah collab. Collab. Sekolah. Ada. Yang bikin persaingan tuh yang isinya sih, bukan sekolahnya. Op. Kok Mungkin buat kalian yang mau masuk asrama ya. Misalnya udah. mau masuk Ini udah asrama, parah yang sejam dah. Pertama itu harus Kayak, menguatkan diri ya udah, dulu. Yakin Awak nggak masuk ada asrama last gitu. word, Yakin nggak kata-kata bisa sama mutiara, orang kata-kata tua. terakhir buat penonton yang Yang mau kedua ikut itu asrama ya nanti atau mau harus daftar asrama. bisa beradaptasi dengan cepat sih supaya mudah juga dapat temannya. Terus apa lagi ya? Siap-siap Pokoknya kalau asrama itu seru, dapat banyak teman. Maksudnya temennya itu yang solid gitu ya. Aku ngerasakan sendiri kok.
Tapi bukan berarti sekolah negeri nggak bisa dapat teman yang solid. Cuma solidnya itu beda rasanya gitu. Seru. Maksudnya temennya itu yang solid gitu ya. Aku ngerasakan sendiri kok. Wih. Udah. Tapi bukan berarti sekolah negeri nggak bisa dapat teman yang solid. Cuma solidnya itu beda rasanya. Udah, nanti lanjut ke topik berikutnya. Jadi terima kasih banget buat udah yang dengerin di manapun kalian dengerin, tapi bagian dengerin di streaming services mainstream, jangan kemana-mana, ada segmen 30 menit spesial. Jadi terima kasih pokoknya buat yang di streaming services, dan yang ya stay buat 30 menit. Bagi yang dengerin di YouTube, terima kasih udah dengerin. See you next week. Dadah. Dadah. backgroundnya agak surahan. Kayak debat aja background. Kita ngebahas background kita sama awal kali ya. Jadi background, latar belakang. Jadi kita ketemu sama Awa di mana, gimana cara kenalnya, gimana dekatnya. Jadi aku sama Abdul kan satu SMP dulu, satu kelas juga. Kami berdua ikut bimbel di suatu bimbel, kita sebut aja bimbel G. Di kami berdua masuk di bimbel G gitu. Terus si Awan ini juga masuk juga di bimbel G, tapi di bimbel G kan ada dua sesi ya, sesi sore sama sesi malam. Bentar, kayaknya Abdil dulu bimbel G bukan bimbel G yang di situ kan ya, dulu Abdil bimbel G yang di mana? Alasannya apa? Iya, bimbel. Ya udah. Kayaknya kayaknya Abdul bimbel G yang di Pramuka kan ya, pada aku bimbel G Gatot. Awal juga bimbel G Gatot. Abdul bimbel G Pramuka. Jadi anggapannya ribut gitu ya. Dia. Alasannya pindah kenapa dia ke bimbel G Gatot? Tapi habis. Aku kalem. Tapi habis dia benar cepet ya. Sama aja. Kenapa pindah dari Pramuka ke Gatot? Enggak. Iya, contohnya aku. Tapi kalau di bimbel 1 tidak kondusif. Pindah itu pokoknya ribut. Lebih bimbel G sore orangnya kalem-kalem ya, semua. Language restriction-nya lebih bisa dikontrol lah. Kalau di sana ya Allah, language restriction tuh hampir enggak ada. Lebih kaleman loh. Iya, contohnya bahkan ada gurunya waktu itu. Waktu ada gurunya language restriction, language ya itu nggak bisa dijaga. Oke. Oh, kata-kata kasarnya itu ya. Oke, jadi kami berdua kan ke bimbel, Awa juga ke bimbel. Ikut juga. Oh. Bimbel G. Cewek juga. BPTIJ ya, sudah. Jadi kan kami bertiga ketemu di bimbel G, terus ada juga 2 orang kami ketemu di bimbel G juga, satu ceweknya orang namanya dari sekolah kami semua. juga, cewek juga. Jadi grup kami itu cewek 3, cowok 2. Aku sama Abdi cowoknya 2. Najwa salah satu ceweknya, terus ada lagi cewek 2. Oh iya, biarin oke. Sebut nama enggak? Si N dan N. Yang N channel apa? Ceweknya namanya awalnya N semua. Lah, Abdi pindah channel. Abdi tiba-tiba pindah channel. Del, come back. Tangku move to Discord. Kembali kamu, kenapa kamu keluar? Aneh benar nih. Jadi kami kan ceweknya 3 tadi, ceweknya semuanya N. Si Najwa itu aja. Najwa N1 namanya N1 itu sekolah di sekolahnya sama kayak aku juga, sama Abdul di SMP yang sama. Terus N1-nya sekolah di pokoknya beda dari kami.
Ya sama aja Nini Lagu memori apa? Ni dan Najwa Memori sama kamu Eki ya? Aku enggak. sama Abdel. Jadi kami bentuk sebuah Memori grup. banyak. Kami punya tongkrongan dulu waktu bimbel. Aku masih Sekarang ada. tongkrongannya udah digusur. Terus jadi sebuah Iya, kafe. benar. Jadi memori kami sudah tidak ada. Jadi emang fotonya masih ada, fotonya udah nggak ada aku. Ya, Di hard disk? rekomendasikan namanya. Bukan di HP. Udahlah pokoknya Mana kami foto gara-gara unsur, N-nya 3 itu bisa terus Abdel dipenyawakan A, dengan aku Eki. kepribadian ganda. Kami bikin grup N3AE Trinitorgen Alter Ego. Sekitar beberapa Abdel? Abdel? Trinitorgen Alter Ego. Pokoknya itu cuma Trinitorgen Alter Ego tuh ini kayak apa? Analogi aku aja ya. Trinitorgen Alter Ego tuh berarti kita tuh punya alter ego yang hanya muncul kalau kita semua ngumpul gitu loh. Gitu. Kalau kita sama orang-orang lain kayak beda aja gitu sama Abdel tutup telepon. Apalagi baca tabel periodik supaya lebih enak. Jadi pokoknya namanya yang lain aja. Yaudah. Kepribadiannya Namanya muncul kalau kita samaan aluminium aja gitu loh. Oh, Kalau misalnya kalau nggak ada yang samaan, LEU, ya tapi kepribadiannya nggak muncul gitu analogi aku. R Bener ada gak juga dia analoginya dia? Erbium. Dia? Tabel periodik logam. Lantanida nomor 68. Namanya aluminium. Gabungan dari senyawa lah. Gak ada. Apa? Ya iyalah. Mana-mana ada senyawa yang ada. Gak ada. Ya bener. Encoder tuh nitrogen AE apa AE? Ada AE nggak? Nggak ada AE kah? A besar E kecil. Skip 1 tahun. Kan kelas 10 kayak lost con. Hiatus 1 tahun. We never know, you know. Ya. Apa tadi sampai mana? Oh iya ketemu bimbel terus buat satu geng Trinitorgen Alter Ego. Ya itu background aku sama Awal terus udah temenan selama berapa tahun? 1, 2, 3 Gara-gara tahun. Eki ngajak. Oh ya, kelas 10 kami hiatus. Kami Trinitorgen hiatus kayak grup K-pop. Pokoknya 1 tahun kami hiatus terus kami comeback lagi. Comeback gara-gara corona. Aku ini sebuah inisiator dari semua kejadian. Ya enggak Del? Atau ini langsung bahas apa? Kita bahas bahas yang jangan bahas itu lah, question box bahas apa? capek. Endam buka question box ada dibahas Bang. Oke. Tapi question boxnya tentang bimbel. Menurut bentar. Mana yang arsip masih kawala berarti di arsip. Tergantung manusia dalam kelasnya. Enggak. Oh iya, jadi question box aku bimbingan belajar worth it atau enggak? 90% worth it ya, 10% no. Ya, tergantung kemampuan belajar. Terus ada juga orang yang menurut Abdul worth it enggak bimbel tuh dia? Tergantung apanya? Mungkin. Tergantung apa? Kalau aku sendiri mungkin 50-50 Kenapa ya. tergantung kemampuan belajar? Soalnya aku kalau ke bimbel itu biasanya tujuannya berteman. Oh jadi kayak nggak cocok di bimbingan belajar gitu? Nyari. Kalau awak worth it nggak Wak bimbingan belajar Wak? Udah nambah koneksi. Bukan cari ilmunya, buat cari teman. Nyari. Terus? Udah itu aja. Kalau aku misalnya orang yang bimbel itu nggak niat bimbel juga ya nggak worth it. Kalau bimbel orang tua susah-susah bayar terus orang yang bimbelnya jarang turun terus jarang masuk bimbelnya ya percuma bayar gitu loh. Jadi tergantung orangnya juga. Terus aku juga di question box katanya yuk ceritain pengalaman bimbel kalian. Kita lihat ada siapa saja.
Dari Aurelia FNY, dia sebut merek, gak usah ya, sebut merek aja soalnya. Terus dari Nazwa Erdinia, dia katanya dulu pernah ikut bimbel, diberi tugas terus, mana tugas di sekolah sama di tugas les. Nah itu aku juga nggak suka tempat les yang dimana orang yang tempat lesnya itu nuntut tugas banget, kayak tugas Enggak, les buat selesai waktu les walaupun gitu loh. ada paling Kan nggak kita udah di dikumpul. tugas sekolah, ngapain lagi di les diberi tugas gitu loh. Kan kita kelas tuh buat supaya tugasnya lebih mudah gitu loh. Kenapa diberi tugas lagi gitu loh. Untung aja di bimbel yang aku datangin nggak diberi. Di bimbel G diberi nggak sih? Enggak kan? Walaupun ada paling nggak dikumpul. Dari Nazwa Azhara katanya dapat teman baru. Iya, cari teman aja dia. Terus dari Rejkun katanya dia belajar. Terus kalau kata Yolanda katanya kalau offline gak worth it, kalau online gak. Ya sih, kalau offline ngapain juga bimbel? Sama aja Zoom. Gak asik juga. Alhamdulillah. Kan kita bimbel tuh cari pengalamannya buat cari teman-teman. Kalau online ya gak asik juga. Yolanda WL bimbel G dari SD, SMP, SMA. Langganan dari SD sampai SMA. Kuat banget orang tuanya bayar ya dari SD sampai SMA. Kaya nih. Terus dari Yolandanya beda nih. Dari Yolanda yang beda katanya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri, mau belajar apa enggak, semahal apapun bimbelnya yang enggak akan worth it. Iya, kayak kata aku tadi. Kalau orangnya kayak banyak bolos juga ya enggak worth it juga gitu loh. Ya enggak sih? Misalnya kayak kita ada waktu di berbagai yang satu kelas kayak banyak yang nggak turun, banyak yang bolos, kayak nggak worth it juga misalnya kayak. Jadi sebaiknya podcast kali ini agak gitu aja diakhiri. sih. Ada nggak last word karena buat sebentar teman-teman lagi hari mau listener? asar. Del, nah Abdilnya mid pulang, kenapa kamu harus Del? Ya sama aja. Pokoknya apa kamu ada kata-kata kan buat listener buat tentang bimbel? Abdil sudah depresot. Sebaiknya podcast kali ini diakhiri. Karena sebentar lagi hari mau asar, waktunya mau asar. Teruntuk teman-teman yang suka bolos pada bimbel. Depresot betul atau breakdance. Jadi pokoknya gitu aja dah. Pokoknya mau bimbel harus dari pendirian diri juga. Kalau mau bimbel harus rajin bimbelnya, jangan gak bimbel. Kalau nggak rajin bimbelnya ya percuma aja gitu loh. Ke bimbelnya. Yang suka bolos pada bimbel. Siapa? Gak menghargai duit orang tua. Awal Bang, ada kata-kata buat orang yang bimbel? Jangan lupa cari teman. Bener. Lalu juga kalau bimbel ada ngenawarin buat ngebantuin ngerjain PR, jangan malu-malu, tanya aja. Bantuin PR-nya. Aku awalnya malu buat minta service itu, tapi kalau sudah ada Trinitogen atau Ego ya malu lagi. Ya gitu aja sih. Udah ya. Terima kasih. Ada apa, Del? Oke teman-teman yang udah ngedengerin dari awal sampai habis tadi penderitaan rata-rata kayaknya terima kasih semua itu. Kenapa jadi closing itu Vika? bukan YouTube jadi ini kita belum ada closing topik kali ini. Mohon maaf kalau saya agak sedikit agresif, agak sedikit pokoknya udah kacau lah inilah. Mohon maaf sekali kalau ada kata-kata yang menyinggung atau mayoritas bicara tentang awak garis singgung. Nah, apa kan? ya betul. Terima kasih. Pokoknya saya minta maaf untuk hari ini. Ya, mohon maaf untuk hari ini karena saya kurang maksimal. Mohon maaf semuanya, mohon maaf para listener. Tapi teruntuk yang teman-teman yang bolos tadi beneran tuh. Coba kita 2 kali dah nyasar ke MTK. Hargai orang tua. Semalam limit. Sudah closing. Dasar kau anak durhaka. Oke, closing. Asar. Closing. Sayonara. Closing. Oke, jadi terima kasih buat yang udah dengerin. See you next week buat topik yang baru. Topik minggu depan mungkin ada guest lagi, tapi nggak tahu juga. Tapi mungkin ada guest lagi buat minggu depan ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.
Domo, assalamualaikum. Dadah.